Makin kesini, laptop Lenovo makin tipis, performanya makin sadis. Enak untuk dipakai bisnis, baterainya awet gak habis-habis, layarnya gak bikin mata nangis. Keyboardnya juga udah enak buat nulis, lengkap lah kayak kue lapis. Ya udahlah ya, gak usah kebanyakan ceriwis, selamat menonton. Budak kapitalis. Oke, jadi ini adalah Lenovo Yoga Pro 7i, laptop yang dipinjami sama Lenovo dan saya harap sih Lenovo lupa kalau dia udah minjemin ke saya. Karena awalnya saya cuman kayak review nyoba-nyoba, tapi ketika nyoba saya kayak jadi ketagihan. Enak banget laptop ini. Dulu awal-awal nge-YouTube tahun 2018 saya itu pakai Lenovo Legion Y520, laptop gamingnya Lenovo yang tebel banget. Dan waktu itu saya benci sama yang namanya laptop tipis. Karena laptop tipis itu kalau buat ngedit rendernya lama dan dulu saya itu masih ngedit sendiri, belum ada tim. Dulu awal-awal YouTube malah masih pakai iPhone 7 untuk bikin b-rollnya. Tapi di akhir tahun 2020 atau awal 2021 kalau saya nggak salah inget, saya udah pakai laptop tipis. Cuman dulu laptop tipis itu prosesornya masih pakai seri ultra low power karena untuk ngejar daya tahan baterainya. Nah sekarang karena udah banyak laptop tipis yang pakai prosesor H-series sama kayak si Lenovo Yoga Pro 7i yang udah pakai Intel Core i7-13700H ini, perspektifnya jadi kebalik. Sekarang saya benci banget bawa laptop gaming. Karena berat dan kalau nggak dicas performanya itu turun jauh. Si Lenovo Yoga Pro 7i ini kalau nggak dicas walaupun dia pakai prosesor seri H, tapi performanya turun sih, tapi nggak seanjlok laptop gaming. Sebenarnya kalau dari sisi desain dan juga fitur belum banyak yang berubah dari Lenovo Yoga 7 Pro i yang dulu yang pakai Intel Core i7 generasi 12700H. Tapi di generasi 13-nya ini performanya benar-benar kerasa lebih kenceng dan jauh lebih efisien. Baterainya terutama ya, kok bisa ya prosesor seri H, tapi baterainya itu awet. Selain prosesornya yang lebih kenceng dan juga hemat daya, banyak juga komponen lain yang bikin saya, ya semoga aja Lenovo lupa untuk nagih laptopnya ini. Karena dari sisi layar dia udah pakai layar IPS dengan resolusinya itu 2,5K. Dan dia juga udah diklaim Lenovo punya 100% sRGB, refresh rate-nya itu di 90Hz. Dan udah ada eye safe-nya. Karena kebetulan mata saya ini lagi sakit, gak sembuh-sembuh. Jadi sakitnya ini namanya ulcus cornea, dimana kalau saya lihat lighting itu berair. Ini kalau saya buka tuh, udah lumayan berair dan saya nggak terlalu bisa untuk lihat laptop dengan layar AMOLED karena kayak terlalu nendang gitu ke mata saya. Nah sekarang saya masih sukanya itu IPS dan harus ada fitur eye safe dan juga eye comfortnya biar mata saya ini nggak cepat berair dan nggak cepet lelah ketika saya bikin script di laptop. Selain itu juga masih banyak fitur kayak Dolby Vision, rapid charging dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas, sekarang kita bahas dulu dari desainnya. Kalau dari sisi desain sih, desainnya ini masih mirip ya sama Yoga Slim 7i Pro yang pakai Intel generasi ke-12. Bedanya ada di dimensi dan beratnya. Lenovo Yoga Slim 7i Pro generasi sebelumnya itu lebih tipis dan juga lebih ringan ketimbang yang sekarang. Kenapa? Karena untuk Lenovo Yoga 7 Pro i yang sekarang dimensi layarnya itu 0,5 inch lebih gede. Jadi dia 14,5 inch. Dan karena dia lebih kenceng, ya wajar lah ya kalau airflow-nya itu harus dibikin lebih optimal dengan beratnya lebih berat. Tapi perbedaan beratnya tipis aja sebenarnya. Terus kalau untuk desain, signature Lenovo Yoganya masih ada dengan penempatan logo yang masih sama. Gak ada yang berubah karena kayaknya memang Lenovo pengen mempertahankan signature desain dari Lenovo Yoga series. Oh ya, ngomongin layar yang 14,5 inch-nya tadi, spesifikasi lengkap layarnya ini dia pakai resolusi itu 2560 x 1600 atau biasanya disebut dengan 2,5K. Refresh rate-nya sih ya untuk sekelas Yoga menurut saya masih standar ya 90Hz karena banyak brand lain dan ada Yoga yang lebih tinggi yang pakai 120Hz. Layarnya udah pakai anti glare, nggak terlalu silau kalau dipakai di kondisi cahaya terang atau outdoor. Peak brightness-nya diklaim Lenovo bisa sampai 350 nits, color akurasinya udah diklaim 100% sRGB, tapi ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu nggak sampai 100%, ada di 99%, ya selisih 1% masih oke lah. Tapi yang menarik, brightness-nya ini ketika kita tes lebih tinggi dengan apa yang diklaim Lenovo. Ketika kita tes itu ada di 368,6 nits, yang sebenarnya menurut saya juga masih agak kurang ya. Harusnya sih kalau sekelas Yoga udah 400 atau 500 nits lah. Tapi karena dia udah anti glare, jadi masih bisa dilihat di outdoor. Oh ya, layarnya ini juga udah ada sertifikasi iSafe Certified 2.0 yang buat mata saya sih ini membantu banget ya. Jadi
Jadi biasanya kalau misalkan saya bikin skrip itu bisanya sekarang cuma 2 jam, kalau pakai iSave bisa sekitar 3 jam lah karena nggak terlalu perih. Terus buat yang suka konten streaming dia juga udah support sama Dolby Vision. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi utamanya ya, prosesor. Nah, prosesornya ini yang menurut saya membuat dia beda banget dengan laptop tipis keluaran 2019, 2018, 2020 lah, dimana masih pakai seri U atau ultra low power. Sekarang laptop tipis udah banyak yang pakai seri H loh ya, H series, prosesor yang biasanya dipakai di Adiapad Gaming ataupun Legion laptop gaming. Dengan dia pakai Intel Core i7 generasi 13, 13700H dengan 14 core, 20 thread. 14 core-nya ini terdiri dari 6 performance core dan 8 efficiency core. Base clock-nya itu di 45 watt, clock speed-nya di 5 GHz. Bayangin laptop tipis loh ya, tapi boost clock-nya bisa 5 GHz. Kenceng banget. Kalau Lenovo Yoga Pro 7i yang dulu yang pakai 12700H, graphic card-nya itu dia pakai RTX 2050. Kalau yang kita bahas ini SKU-nya yang nggak ada di display graphic card-nya. Jadi dia pakai Intel Iris Xe Graphics. Tapi kalau saya lihat di e-commerce dan juga di website Lenovo ada SKU lain yang kalau kalian butuh display graphic card juga ada yang pakai RTX 4050. Terus untuk RAM-nya dia 16 GB LPDDR5 ya, dengan speed-nya itu 5200 MHz. Ini RAM yang mahal, tapi sayangnya kita nggak dikasih slot kosong untuk opsi upgrade memori ya. Biasanya memang laptop yang tipikalnya LP atau low power itu memang nggak ada slot RAM lagi. Tapi kalau untuk storage kita dikasihnya yang setengah terabyte atau 512 GB PCIe Gen 4 yang speed read-nya itu bisa tembus 6600 Mbps. Dan sayangnya untuk opsi upgrade storage-nya nggak bisa ya, karena nggak ada slot M.2 lagi. Bisa sih sebenarnya, tapi kita ganti SSD bawaannya dengan kapasitas yang lebih gede, yang jatuhnya sih lebih mahal. Tapi menurut saya 512 GB karena dia bukan laptop gaming, kebanyakan aplikasi paling editing dan juga office, 512 GB harusnya masih cukup lah. Sekarang kita bahas performanya. Wah, performanya ini saya suka banget. Kadang saya sampai lupa kalau misalkan ada laptop gaming di pasaran. Karena sekarang sesaking sukanya sama laptop tipis yang pakai prosesor seri H. Pertama, seperti biasa kita pakai mode Extreme Performance dengan kondisi laptopnya dicas ya. Skenario rata kanan Lenovo Yoga Pro 7i ini bisa dapat multicore itu di kisaran 2400 poin. Gila, single core-nya itu di 262 poin. Untuk suhu temperaturnya ketika skenario rata kanan ini ya seperti biasa Cinebench R15 dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius tapi diimbangi dengan CPU package power yang gede juga 80 watt. Yang menarik di sini nih, jadi skenario kedua kita tetap pakai mode Extreme Performance tapi nggak pakai di cas. Nah biasanya laptop gaming kalau casnya kita cabut, performanya itu bisa turun 2 kali lipat. Tapi nggak untuk Lenovo Yoga Pro 7i ini. Karena di mode ini untuk multicore-nya dia stabilnya itu di kisaran 2100 poin. Turunnya itu cuma sekitar 300 poin dan 2100 ini masih kenceng loh ya. Single core-nya juga dapat masih tinggi 258. Dan untuk suhu temperaturnya ketika adapternya nggak dicas ini dia spek-speknya itu di 85 derajat Celcius. CPU package powernya turun juga di kisaran 70 watt. Lanjut untuk R23, kalau mode skenario rata kanan dia dapat multicore itu stabil di 15.000 poin, single core-nya di 1.800 poin. Suhu temperaturnya mirip-mirip dengan R15 tadi ketika dicas. Terus kalau casnya dicabut di Cinebench R23, multicore-nya stabil di 1.400 poin, single core-nya di 1.795. Cuman yang unik di Cinebench R23 tanpa dicas ini suhunya sama kayak R15 ketika dicas ya. Jadi spek-speknya itu di 90 derajat Celcius dan CPU package power-nya juga bisa tembus di 80 watt tanpa bantuan adapter. Apakah kalau suhu temperaturnya tembus di 90 derajat Celcius berarti coolingnya panas? Enggak juga ya, karena biasa Cinebench itu stress test. Karena ketika kita tes pakai Time Spy stress test berarti dia duduk sebanyak 20 kali, tingkat stability-nya itu dapat skor yang hampir sempurna dengan 99,6% yang menandakan coolingnya berarti bagus. Terus untuk fast track-nya karena IGP jadi skornya itu di 5700, time spy-nya di 2061. Sekarang lanjut kita gunakan dia dengan kebutuhan yang biasanya saya pakai yaitu rendering, karena biasanya anak-anak itu ngedit terus filenya itu ke saya. Jadi saya itu cross check editing mereka sambil saya edit lagi terus di render gitu biar lebih cepat. Dan hasilnya kalau untuk Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai itu dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 20 detik. Kalau di 4K, kalau diturunkan di Full HD itu di 2 menit 54 detik. Nah, buat kalian yang sukanya rendering 3D, si Lenovo Yoga 7 Pro ini juga masih mumpuni karena ketika kita tes di Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 49 detik.
Kalau untuk GPU rendernya ya karena nggak ada discrete-nya ya, jadi lumayan lama. Gak usah dipakai untuk GPU rendernya karena 5 menit 47 detik. Kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika tes editing tadi di Adobe Premiere Pro stabilnya itu di 90 derajat Celcius, tapi CPU package powernya 70 watt. Kalau kita rendernya di Full HD juga mirip-mirip 90 derajat Celcius. Di Blender yang biasanya CPU rendernya itu panas banget, dia itu di 95 derajat Celcius. Jadi kalau digunakan untuk editing yang full load, lumayan hangat ya ternyata suhu temperatur bagian dalamnya. Tapi sekarang kita coba untuk stress test lagi untuk kita lihat performanya itu limitnya kayak gimana dengan tes gaming walaupun dia bukan laptop gaming. Pertama seperti biasa kita coba di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest. Average FPS dia masih dapat 148 FPS, maksimumnya bisa tembus 161, minimumnya 136. Lanjut di Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya low, di average FPS dia masih dapat 183, maksimumnya 236, minimum di 120 FPS. Jadi layarnya yang 90 Hz ini masih bisa kepake kalau kita main game kompetitif. Walaupun sebenarnya perbedaan antara 60 dan 90 Hz itu feel-nya nggak begitu kerasa, tapi ya masih oke lah. Lanjut untuk Genshin Impact, game yang termasuk AAA untuk sebuah laptop yang nggak ada dedicated graphic card-nya ya. Resolusinya Full HD, grafiknya lowest, dia masih bisa stabil di 60 FPS. Drop FPS itu walaupun scene-nya lagi padat, masih bisa di kisaran 50-an FPS. Sekarang kita coba nekat di Far Cry 5, game yang sebenarnya butuh dedicated graphic card, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dengan grafiknya itu low, terus resolusinya ada di Full HD. Average FPS dia dapat 45, maksimumnya 51, minimumnya itu masih bisa 35 FPS. Jadi kalau digunakan untuk Far Cry 5 walaupun nggak ada dedicated graphic card-nya, dia masih di angka aman playable karena masih di atas 30 FPS. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita main Far Cry 5 ini spike-nya awal dia itu di 98 derajat Celcius, tapi fluktuatifnya itu di kisaran 86 sampai 96 derajat Celcius lah. Kalau untuk Genshin Impact juga mirip-mirip di kisaran 90-an derajat Celcius untuk suhu temperaturnya. Valorant dia lebih rendah di kisaran 85 derajat Celcius. Nah sekarang pertanyaannya, kalau laptop ini digunakan untuk main game tanpa dicas, apakah kayak laptop gaming performanya turun? Jawabannya turun sih, tapi nggak terlalu. Contohnya kayak di game Genshin Impact ini kita tes lagi tanpa dicas dan hasilnya untuk FPS juga masih sama, sekitar 60, dropnya di 53 FPS. Cuman kalau kita mainnya game AAA kayak Far Cry 5, average FPS-nya jadi turun di 37, maksimumnya 46, minimumnya bisa di bawah 30 FPS. Sekarang kita tes dia sesuai dengan kodratnya, karena laptop Lenovo Yoga 7 Pro i ini kan ya laptop office ya. Jadi kita tes untuk benchmark office juga. Seperti biasa kita coba untuk ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF dan hasilnya dia mampu ekspor itu dengan durasi waktu hanya 6 detik aja. Untuk Excel randomize data yang super besar cuma 37,41 detik. Jadi kalau kebutuhan kalian office, wah udahlah nggak ada masalah, dilahap sama Lenovo Yoga 7 Pro i ini. Kalau kita tadi udah lihat suhu temperatur bagian dalam CPU-nya, sekarang kita coba lihat untuk suhu permukaannya ketika dia full load. Jadi setelah kita stress test tadi, kita main game, terus rendering, terus juga benchmark sintetis, kita hajar dia sampai suhu permukaannya itu lumayan hangat dan kita clear. Dan hasilnya cukup hangat ya. Dengan suhu tertingginya itu ada di 44,9 Celcius, di bagian WASD-nya ada di 41,1 Celcius. Menurut saya yang bagus itu di bawah 40, tapi 41 ini sebenarnya ya masih hangat lah, nggak terlalu panas. Saran saya sih kalau nggak butuh performa yang kenceng-kenceng banget, pakai mode balance aja. Mungkin ketika render itu langsung baru pakai extreme mode performance. Kalau render kan kita nggak pakai laptopnya ya, jadi biasanya kalau saya render sih ya saya tinggal makan pop mie atau mandi gitu. Oke, jadi ini adalah kualitas dari kamera Lenovo Yoga Pro 7i. Sayangnya nggak kayak di Lenovo Yoga Pro 9i yang ada fitur follow cam-nya. Ini nggak ada ya, jadi ya harus laptopnya yang kita ubah-ubah untuk tetap on frame. Kalau misalkan saya gerak-gerak, dia nggak ngikutin. Tapi untuk kualitasnya menurut saya sih untuk sekelas yoga dia masih agak kurang ya. Seharusnya kalau udah kelasnya yoga itu, walaupun memang dia udah 1080p 30 fps, tapi menurut saya kurang sharp, kurang detail aja webcamnya. Jadi saran saya sih bisa ya nambah 200.000 untuk beli webcam eksternal. Dan untuk kualitas mikrofonnya kira-kira seperti ini kalau misalkan kita pakai fitur AI noise cancellation. Di belakang sana itu ada banyak banget tukang yang sekarang lagi renovasi rumah, jadi suaranya benar-benar lagi kacau banget dan nggak kedengar di mikrofonnya si Lenovo Yoga Pro 7i ini. Fitur lain dia udah bisa dibuka dengan satu tangan dan bisa sampai 180 degree. Lenovo Yoga Pro 7i. Yoga kan berarti bisa dibuka sampai 360 dong. Bisa patah kalau yang ini ya, karena dia nggak bisa. Jadi Lenovo tolonglah penamaannya itu tolong diperbaiki lah. Lenovo Yoga Slim itu bukan convertible atau nggak bisa dibuka sampai 360.
Pro itu juga nggak bisa ternyata ya. Jadi penamanya itu agak membingungkan. Buat saya aja, saya juga bingung. Jadi mungkin tahun depan harusnya dirubah lah biar lebih enak aja gitu. Karena sayang banget kalau penamanya itu bikin orang jadi kayak bingung sama laptop Lenovo. Padahal laptop Lenovo itu bagus. Buat yang ngikutin DKED pasti tahu. Kalau saya dibandingkan brand lain ya, ini saya berani ngomong kalau laptop Lenovo itu keyboardnya menurut saya yang paling enak. Terutama di Lenovo Yoga ini. Makanya saya tadi bilang kalau misalkan Lenovo lupa, ya semoga aja lupa biar laptop ini nggak diambil. Karena ketika saya bikin script di sini, keyboardnya itu feel-nya udah enak, tactile, nyaman, empuk. Terus keyboardnya ini juga udah backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Wah, walaupun memang desain keyboardnya dari dulu kayak gini-gini aja, tapi nggak bisa dipungkiri keyboard Lenovo itu enak. Wah, terutama di seri ThinkPad itu malah lebih enak lagi. Kalau untuk touchpad, sayangnya di Yoga yang ini itu kayak agak kurang aja ya menurut saya. Memang dia dimensinya lebih lebar, tapi klik kanan kirinya ini karena dimensinya mungkin terlalu lebar ya, jadi kayak kurang solid gitu jatuhnya. Kalau untuk konektivitas aman, nggak ada yang dipangkas. Di sini dia pakai Wi-Fi 6E, Wi-Fi yang terbaru, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.1, portnya juga udah lengkap dengan satu USB-C 3.2 Gen 1. Terus juga ada USB Type-A 3.2 Gen 1 juga. Satu USB-C yang juga udah support dengan Intel Thunderbolt 4, berarti speednya itu 40 Gbps, bisa kalian konekkan dengan eksternal GPU atau monitor, bisa sampai 8K karena Thunderbolt 4. Terus juga ada HDMI 2.1 yang bisa 4K 60Hz. Terus juga ada audio jack yang absen, sayangnya itu ada di RJ45 dan juga slot SD card. Lanjut untuk baterai, sebenarnya baterainya kalau kita bandingkan dengan laptop gaming, dia lebih gede laptop gaming. Laptop gaming itu bisa sampai 80 Wh. Ini cuma 73 Wh. Tapi karena Lenovo Yoga ini nggak pakai discrete graphic card, walaupun prosesornya pakai H-series, jadi lebih awet. Ketika kita coba untuk lokal video playback 1080p, brightness 50%, volume di 20%, dia bisa bertahan sekitar 12 jam 30 menit. Mana ada laptop gaming yang bisa sampai 12 jam. Ini bisa. Terus untuk waktu pengecasannya kalau pakai rapid charge 30 menit itu sampai 53%, fullnya di 90 menit kalau dari 0 ke 100%. Kalau rapid charge-nya off 0 ke 100% itu sekitar 2 jam. Jadi selisihnya sekitar setengah jam, 30 menit. Kalau misalkan nggak terlalu butuh cepet-cepet, mending rapid charge-nya di off-nya aja biar baterainya itu lebih awet. Terus kalau biasanya laptop tipis itu dikasih adapternya 65 watt, di Yoga Pro 7i ini kita dikasih yang 100 watt. Untuk fitur lain sebenarnya banyak ya di Lenovo Vintage-nya ini. Yang kalau misalkan saya sebutkan semua, durasi videonya bakalan 3 hari. Enggak juga sih, itu lebay. Tapi banyak, kita highlight yang penting-penting aja. Kayak contohnya Intelligent Gesture, dimana kalau kita scroll up, scroll down touchpad sebelah kiri, bisa buat adjust brightness. Di sebelah kanan bisa buat untuk adjust volume. Tapi ini buat aplikasi-aplikasi tertentu yang udah support sama Intelligent Gesture. Yang terakhir kita bahas soal speakernya. Speakernya ini udah stereo, masing-masingnya 2 watt, dan langsung aja kita coba ya. Wow, ini suaranya kenceng banget. Ini di volume 100%. Untuk sebuah laptop ada bassnya, itu saya suka banget. Karena biasanya laptop itu kayak asal ada aja suaranya. Coba kita langsung ke ref, yang bagian sukanya Tomo nih. Tuh, bassnya itu berlayer gitu, empuk. Jadi masih ada Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Pro 7i yang untuk yang kita bahas ini ya, dia dibanderol dengan harga sekitar 17 jutaan. Dan untuk SKU lain yang ada RTX 4050-nya itu harganya sekitar 22 jutaan. Kalau nggak butuh discrete GPU banget, menurut saya dengan harga 17 juta kita dapat prosesornya H-series 13700H yang kenceng dan efisien, bikin baterainya awet. Performanya tanpa dicas pun juga masih stabil, ya masih oke lah. RAM-nya pun juga udah pakai RAM LPDDR5, nggak pakai DDR4, 5200 MHz. Storage-nya sih ya saya bilang masih standar ya, karena 512 GB NVMe Gen 4 itu masih banyak brand lain yang pakai kayak gitu. Tapi RAM-nya ini udah kenceng. Terus layarnya juga udah 14,5 inch, pakai panel IPS, resolusinya di atasnya Full HD 2,5K, terus juga udah ada anti glare, ada Dolby Vision juga. Color akurasinya juga udah 99% sRGB. Kapasitas baterainya nggak cuma gede tapi awet juga. Keyboardnya enak, travel distance-nya pas. Dan seperti biasa, harga itu tadi 17.499.000, Lenovo udah ada garansi ADP, dan Lenovo sih ADP-nya yang paling panjang ya, dengan 3 tahun. Dan juga ada 3 tahun premium care, yang artinya kalau misalkan laptopnya ada apa-apa, tinggal telepon aja call centernya Lenovo, teknisinya yang bakalan datang ke rumah, bukannya kita yang harus datang ke service center. Jadi dimanjakan. Terus kalau kalian tanya apakah udah include Windows dan OS, wah udah jelas ada lah ya. Di ada Pad 1 yang harga 4 jutaan aja ada, masa di Lenovo
Yoga nggak ada. Kalau untuk saran saya ke depannya untuk Lenovo ya memang RAM-nya ini LP nggak bisa di-upgrade, tapi storage-nya minimal dikasih satu lagi lah untuk slot M.2. Karena 512 GB menurut saya untuk aplikasi-aplikasi di 2023 ya kalau untuk Office sih cukup, tapi siapa tahu pengen nambah game atau mainin video 4K 512 GB itu kurang. Terus kalau dari sisi layar sebenarnya spesifikasinya udah bagus, tapi sayangnya masih di 350-an nits. Kalau dibikin 400 atau bahkan 500 nits menurut saya akan lebih bagus lagi. Terakhir saran saya ke Lenovo kameranya ya. Kameranya ini udah 1080p 30 fps tapi secara kualitas kalau saya lihat di sini tadi kayak agak kurang gitu, dan ke depan mungkin bisa ditambahin di Lenovo Vintage-nya bisa pakai fitur follow cam. Karena di Lenovo Yoga yang kemarin kita ada ya. Yang kita bahas kemarin itu ada. Masa di Yoga 7 Pro i ini nggak ada? Ini cuman kayak software update aja, semoga kedepannya ada sih ya. Overall si Lenovo Yoga Pro 7i ini dengan harga 17 juta yang kita bahas ini, wah masih cocok buat kalian yang carinya laptop tipis, enak untuk dibawa mana-mana, performanya kenceng dan baterainya awet. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!